Dari itu, berkata Imam Masih Syafi'i radhiyallahu anhu, apabila disebut nama ulama, maka Malik adalah bintangnya yang cemerlang. Dan tidak ada seorang pun yang lebih banyak jasanya kepadaku. Dari Imam Malik, menurut riwayat, Khalifah Abu Ja'far Mansur melarang Imam Malik daripada meriwayatkan hadits mengenai talak dari orang yang dipaksakan. Kemudian Abu Ja'far mengancam orang yang menanyakan itu pada Imam Malik. Lalu Imam Malik menyambut ancaman tadi dengan meriwayatkan di muka umum hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan bahwa tidak jatuh talak orang yang dipaksakan. Maka Khalifah menyuruh pukul Imam Malik dengan cemeti. Tetapi beliau terus meriwayatkan hadits itu. Imam Malik radhiyallahu anhu berkata, tiadalah seseorang yang benar dalam pembicaraannya dan tidak membohong, melainkan akal pikirannya mendapat hiasan dan tidak akan kena bencana dan pikiran-pikiran khurafat tahayul pada hari tuanya. Tentang zuhudnya Imam Malik menghadapi dunia, dibuktikan oleh riwayat bahwa Khalifah Mahdi bertanya kepada Imam Malik, adakah Tuan mempunyai rumah? Tidak ada, jawab Imam Malik. Tetapi dapat aku terangkan bahwa pernah mendengar Rabi'ah bin Abi Abdirrahman berkata, bangsa seseorang ditunjukkan oleh rumahnya. Khalifah Harunur Rasyid bertanya kepada Imam Malik, adakah Tuan mempunyai rumah? Tidak ada, jawabnya. Lalu Harunur Rasyid menganugerahkan uang 3.000 dinar kepada Imam Malik, seraya mengatakan, belilah rumah dengan uang ini. Imam Malik mengambil uang itu, tetapi tidak dibelinya rumah. Ketika Harunur Rasyid ingin bertambah terkenal, lalu mengatakan kepada Imam Malik radhiyallahu anhu, seyogialah Tuan pergi bersama kami. Aku bercita-cita membawa perhatian manusia kepada kitab Al-Muwatta, nama kitab yang dikarang Imam Malik, sebagaimana Khalifah Utsman radhiyallahu anhu membawa perhatian manusia kepada Al-Quran. Menjawab Imam Malik, adapun membawa manusia kepada kitab Al-Muwatta, maka tiada jalan kepadanya. Karena para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersebar ke segenap negeri sesudah wafatnya. Lalu mereka memperkatakan hadits, maka pada tiap-tiap penduduk negeri ada ilmunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, perbedaan pendapat umatku itu adalah suatu rahmat. Adapun keluar bersama Tuan, maka tiada jalan kepadanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Madinah ini lebih baik bagi mereka kalau mereka mengetahuinya. Dan lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Madinah itu menghilangkan kotorannya seperti penempaan menghilangkan kotoran besi. Inilah dinarmu, seperti adanya. Kalau kamu mau, maka ambilkanlah. Dan kalau kamu tak mau, maka tinggalkanlah. Yakni sekiranya engkau memaksakan aku supaya berpisah dengan kota Madinah, maka tidak dapat engkau berbuat demikian kepadaku. Aku tidak dapat memilih dunia dari Madinah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah zuhudnya Imam Malik radhiyallahu anhu pada dunia. Sewaktu dibawa kepadanya harta yang banyak dari beberapa sudut dunia untuk perkembangan ilmunya dan teman-temannya, maka dibagi-bagikannya uang itu pada jalan kebajikan. Kemurahan hatinya menunjukkan kepada zuhudnya dan sedikit cintanya kepada dunia. Zuhud sebetulnya bukan ketiadaan harta, tetapi zuhud ialah kosongnya hati dari harta itu. Nabi Sulaiman pun salah seorang yang zuhud dalam pemerintahannya. Dibuktikan betapa hina pandangan Imam Malik kepada dunia oleh suatu riwayat dari Imam Syafi'i. Bahwa Imam Masih Syafi'i menerangkan, aku melihat pada pintu tempat tinggal Imam Malik seekor kuda Khurasan, namanya Misr. Aku belum pernah melihat kuda secantik itu. Lalu aku mengatakan kepadanya, alangkah cantiknya kuda ini. Maka beliau menjawab, kuda ini hadiahku kepadamu, hai ayah Abdullah.
Maka aku menjawab, biarlah kuda ini untuk tuan hamba menjadi kuda tunggangan tuan hamba sendiri. Menyambung Imam Malik, aku malu kepada Allah Ta'ala memijakan tanah dengan kuku kuda, di mana di dalamnya dikuburkan Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah betapa kemurahan hati Imam Malik dengan menyerahkan semuanya itu sekaligus, dan betapa penghormatannya kepada tanah Madinah. Dibuktikan kepada kehendaknya dengan ilmu itu akan wajah Allah Ta'ala dan tentang hina pandangannya kepada dunia, oleh riwayat yang menerangkan bahwa Imam Malik pernah berkata, aku pernah datang ke tempat Harunur Rasyid. Lalu berkatalah Harunur Rasyid kepadaku, wahai ayah Abdullah, sayogialah Tuan selalu datang kepada kami, sehingga anak-anak kita mendengar kitab Al-Muwatta langsung dari Tuan sendiri. Imam Malik berkata, lalu jawabku, kiranya Allah menambahkan kemuliaan amir penghulu kami. Sesungguhnya ilmu itu adalah seumpama uang keluar daripadamu. Jikalau engkau muliakan, maka mulialah dia, dan jika engkau hinakan, maka hinalah dia. Ilmu itu didatangi dan tidak mendatangi. Maka menyambung Harunur Rasyid, benar Tuan, keluarlah ke masjid supaya Tuan mendengar bersama manusia ramai. Adapun Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu juga seorang abid zahid arif billah, amat takut kepada Allah dan menghendaki wajah Allah dengan ilmunya. Adapun dia itu abid, maka dapat diketahui dengan riwayat dari Ibnul Mubarak yang mengatakan, Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu adalah seorang yang berperi kemanusiaan dan banyak mengerjakan salat. Menurut cerita Ahmad bin Abi Sulaiman, adalah Imam Abu Hanifah menghidupkan seluruh malamnya dengan ibadah. Menurut riwayat yang lain, ia menghidupkan setengah malam dengan ibadah. Pada suatu hari, Imam Abu Hanifah lalu di jalan besar. Lalu orang menunjukkan kepadanya dan ia sedang berjalan kaki, dengan mengatakan kepada orang lain, itulah dia orang yang menghidupkan seluruh malamnya dengan ibadah. Maka senantiasalah sesudah itu, ia menghidupkan seluruh malamnya dengan ibadah dan mengatakan, aku malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan tentang ibadahku yang tidak sebenarnya. Mengenai zuhudnya, diriwayatkan dari Arabi bin Asin yang mengatakan, aku diutus oleh Yazid bin Umar bin Hubairah. Maka aku datang menjumpai Abu Hanifah. Yazid mau mengangkat Abu Hanifah menjadi pengurus Baitul Mal. Ia menolak lalu dipukul 20 kali. Lihatlah bagaimana ia lari dari pangkat dan bersedia menanggung azab sengsara. Berkata Al-Hakam bin Hisham At-Sakafi, orang menceritakan kepadaku di negeri Syam suatu cerita tentang Abu Hanifah, bahwa beliau adalah seorang manusia pemegang amanah yang terbesar. Sultan mau mengangkatnya menjadi pemegang kunci gudang kekayaan negara atau memukulnya kalau menolak. Maka Abu Hanifah memilih siksaan mereka daripada siksaan Allah Ta'ala. Diriwayatkan bahwa Abu Hanifah disebutkan namanya pada Ibnul Mubarak. Lalu Ibnul Mubarak menjawab, adakah kamu sebutkan seorang laki-laki yang diberikan kepadanya dunia dengan segala kemewahannya, lalu ia lari daripada kemewahan itu? Diriwayatkan dari Muhammad bin Syuja, berasal dari setengah sahabat Abu Hanifah, bahwa ada orang mengatakan kepada Abu Hanifah, Amirul Mukminin Abu Ja'far Al-Mansur memerintahkan untuk dianugerahkan kepada Tuan uang sebanyak 10.000 dirham. Muhammad bin Syuja mengatakan bahwa Abu Hanifah tidak bersedia menerima pemberian tersebut. Muhammad bin Syuja mengatakan, ketika sampai pada hari yang diduga uang itu akan diantarkan kepada Abu Hanifah, maka ia mengerjakan salat subuh. Kemudian ia menutup badannya dan tidak berkata-kata sepatah kata pun.
Maka datanglah utusan Al-Hasan bin Qutbah membawa uang, lalu masuk ke tempat Abu Hanifah. Dan Abu Hanifah tidak berbicara dengan dia. Lalu berkata sebahagian orang yang hadir, beliau itu tidak berbicara dengan kita kecuali sepatah demi sepatah. Artinya, itulah kebiasaan beliau. Kemudian, maka berkatalah Imam Abu Hanifah, letakkanlah uang itu dalam tas kulit ini dan bawalah ke sudut rumah. Petik 2. Kemudian, sesudah itu, Abu Hanifah meninggalkan wasiat mengenai harta benda di rumahnya. Dia mengatakan kepada anaknya, apabila aku mati kelak dan aku telah kamu kuburkan, maka ambillah dirham yang puluhan ribu ini. Dan bawalah pada Al-Hasan bin Qutbah dan katakanlah padanya, ambillah barang simpanan engkau yang engkau simpan pada Abu Hanifah. Berkata anak Abu Hanifah, maka aku laksanakan wasiat itu. Lalu berkata Al-Hasan, rahmat Allah kepada ayahmu. Sesungguhnya dia adalah orang yang tidak mau sedikit pun mengulur tentang agamanya. Diriwayatkan bahwa Imam Abu Hanifah dipanggil untuk diangkat menjadi kadli hakim. Lalu ia menjawab, aku tidak layak untuk jabatan itu. Lalu orang bertanya kepadanya, mengapa? Abu Hanifah menjawab, kalau aku benar, maka aku tak layak untuk itu. Kalau aku bohong, maka pembohong tak layak menjadi hakim, kadli. Adapun ilmunya dengan jalan akhirat dan jalan urusan agama serta pengetahuannya tentang Allah Maha Mulia dan Maha Besar, maka dibuktikan oleh kesangatan takutnya kepada Allah Ta'ala dan zuhudnya terhadap dunia. Berkata Ibnu Jurai, telah sampai kepadaku tentang orang negeri Kufahmu yakni Nu'man bin Sabit Abu Hanifah itu, bahwa ia seorang yang sangat takut kepada Allah Ta'ala. Berkata Syuraik an-Nahai, adalah Abu Hanifah seorang pendiam, selalu berpikir dan sedikit berbicara dengan manusia. Inilah di antara tanda-tanda yang tegas dari ilmu batin dan bekerja untuk kepentingan agama. Barang siapa bersifat pendiam dan zuhud, maka telah memperoleh semua ilmu pengetahuan. Demikianlah sekelumit dari peri kehidupan tiga imam besar itu. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu dan Sufyan As-Tsuri radhiyallahu anhu, maka pengikut keduanya adalah kurang bila dibandingkan dengan pengikut imam yang tiga itu. Pengikut Sufyan adalah kurang bila dibandingkan dengan pengikut Imam Ahmad. Tetapi kemaslahan dua imam ini dengan wara dan zuhud adalah lebih menonjol. Seluruh isi kitab ini penuh dengan cerita-cerita mengenai perbuatan dan perkataan keduanya. Dari itu tidak perlu lagi diperinci sekarang. Maka lihatlah sekarang tentang perjalanan hidup imam tiga itu. Dan perhatikanlah bahwa segala keadaan tersebut, perkataan dan perbuatan mereka itu tentang berpaling dari dunia dan menumpahkan seluruh perhatian kepada Allah Ta'ala. Adakah dihasilkan oleh semata-mata pengetahuan dengan cabang-cabang fikih dari pengetahuan berjual beli, menyewa, dihar, mencela istri, ilah, menggantung masa idah, dan lian, menuduh berselingkuh, atau dihasilkan oleh sesuatu pengetahuan lain yang lebih tinggi dan lebih mulia dari ilmu fikih itu? Dan lihatlah pada mereka yang mendakwakan dirinya pengikut imam-imam itu, apakah mereka benar pada pendakwaannya atau tidak. Bab ketiga, ilmu yang dianggap oleh orang awam terpuji dan sebenarnya tidak. Padanya penjelasan segi yang menyebabkan sebahagian ilmu itu menjadi tercela dan penjelasan penggantian nama-nama ilmu, yaitu fikih, ilmu keresahan, tazkir dan hikmah, dan penjelasan batas terpuji dan batas tercela dari ilmu-ilmu agama. Penjelasan sebab tercelanya ilmu yang tercela, mudah-mudahan Anda mengatakan bahwa ilmu ialah mengetahui sesuatu menurut yang sebenarnya, dan ilmu itu adalah salah satu daripada sifat Allah Ta'ala.
maka bagaimanakah sesuatu itu menjadi ilmu dan bagaimanakah ia menjadi ilmu yang tercela? Ketahuilah kiranya, bahwa ilmu itu tidaklah tercela karena ilmu itu sendiri, tetapi tercelanya adalah pada hak manusia karena salah satu dari 3 sebab. Sebab pertama adalah ilmu itu membawa kepada sesuatu kemelaratan, baik bagi yang mempunyai ilmu itu sendiri atau bagi orang lain, seumpama tercelanya ilmu sihir dan mantra-mantra itu memang sebenarnya. Karena diakui oleh Al-Quran yang demikian, dan ilmu itu menjadi sebab yang membawa kepada perceraian di antara suami istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah pernah disihir orang dan sampai sakit karenanya. Maka malaikat Jibril alaihi salam datang menyampaikan peristiwa itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengambil benda sihir itu dari bawah batu pada dasar sumur. Sihir itu adalah semacam keadaan yang diambil dari pengetahuan dengan khasiat benda-benda disertai dengan hitungan tentang terbit bintang-bintang. Dari benda-benda itu diperbuat suatu boneka menurut bentuk orang yang disihirkan, dan diintip suatu waktu tertentu dari terbit bintang-bintang dan disertai pembacaan kalimat-kalimat yang berasal dari kufur dan keji yang menyalahi agama, dan dengan kalimat-kalimat itu sampai kepada meminta tolong kepada setan. Dari keseluruhan itu, dengan hukum kehendak Allah Ta'ala di luar kebiasaan, terjadilah hal-hal yang luar biasa pada diri orang yang disihirkan. Dan mengetahui sebab-sebab tersebut dari segi dia itu pengetahuan tidaklah tercela, tetapi tidaklah dia itu membawa kebaikan selain daripada mendatangkan kemelaratan kepada makhluk Tuhan. Jalan kepada kejahatan adalah kejahatan. Maka itulah sebabnya ilmu sihir itu menjadi ilmu yang tercela. Bahkan orang yang mengikuti seorang aulia Allah untuk dibunuhnya, di mana aulia itu sudah bersembunyi daripadanya pada suatu tempat yang terjamin. Apabila orang zalim menanyakan tempat aulia itu, maka tidak boleh memberitahukannya, tetapi wajib berdusta. Menerangkan tempat persembunyian aulia itu adalah menunjuk dan memfaedahkan pengetahuan tentang sesuatu menurut yang sebenarnya. Tetapi itu tercela, sebab membawa kepada kemelaratan. Sebab kedua, bahwa ilmu itu menurut kebiasaan memberi melarat kepada yang mempunyai ilmu itu sendiri, seperti ilmu nujum. Ilmu nujum itu sendiri tidak tercela, sebab dia terbagi 2:1, bahagian hisab. Al-Quran sudah menerangkan bahwa perjalanan matahari dan bulan itu dengan hisab. Berfirman Allah Ta'ala, matahari dan bulan itu beredar menurut hisab perhitungan. Surat 55 ayat 5. Dan firman Allah Ta'ala, kami tentukan bulan itu beberapa tempat tertentu sampai kembali dia seperti mayang yang sudah tua. Surat 36 ayat 39. 2. Hukum-hukum dan hasilnya kembali kepada membuat dalil atas segala kejadian dengan sebab musababnya, yaitu menyerupai dengan cara dokter membuat dalil dengan detakan jantung kepada apa yang akan terjadi dari penyakit, yakni mengetahui tempat berlakunya sunnah Allah dan adat kebiasaan Allah pada makhluk Allah. Tetapi ilmu tadi dicela agama. Bersabda Nabi SAW, apabila disebut takdir, maka peganglah. Apabila disebut bintang, maka peganglah. Dan apabila disebut sahabatku, maka peganglah. Petik 2. Dan bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku takut atas umatku sesudahku 3 perkara. Kedaliman imam-imam, percaya kepada bintang-bintang dan pendustaan kepada takdir. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, pelajarilah dari bintang-bintang itu apa yang dapat menunjukkan jalan kepadamu di darat dan di laut, kemudian berpeganglah kepada pengetahuan itu. Dilarang pengetahuan tersebut dari 3
bahwa ilmu itu memberi melarat kepada kebanyakan orang. Sebab apabila diterangkan kepada mereka bahwa hal-hal itu terjadi adalah akibat perjalanan bintang-bintang, lalu tumbuhlah anggapan dalam hati mereka bahwa bintang-bintang itu dapat memberi bekas, dan bahwa bintang-bintang itu Tuhan-Tuhan pengatur karena Dia itu zat mulia di langit. Dan besarlah kesannya dalam hati, lalu kekalah hati menoleh kepadanya, dan hati itu melihat kebaikan dan kejahatan itu dilarang atau diharap dari pihak bintang-bintang itu. Lalu terputuslah dari hati ingatan kepada Allah Ta'ala. Orang yang lemah imannya menunjukkan pandangannya kepada perantara-perantara. Seorang berilmu yang mendalam memandang bahwa matahari, bulan dan bintang itu menuruti perintah Allah Ta'ala. Pandangan seorang yang lemah iman kepada adanya cahaya matahari sesudah terbit adalah seumpama semut. Jika dijadikan baginya akal dan dia berada di atas secari kertas, lalu memandang kepada kehitaman tulisan yang terus membaru, maka dia beritikat bahwa itu perbuatan pena dan tidak meningkat pandangannya kepada memperhatikan anak jari, kemudian dari jari kepada tangan, kemudian kepada kemauan yang menggerakkan tangan itu, kemudian dari tangan kepada penulis itu sendiri yang bertenaga dan berkemauan, kemudian dari penulis itu kepada yang menjadikan tangan, kemampuan dan kemauan. Kebanyakan pandangan manusia terbatas pada sebab-sebab yang dekat, yang di bawah, terputus dari peningkatan kepada yang menyebabkan sebab-sebab itu. Inilah salah satu sebab larangan ilmu nujum. 2. Bahwa keputusan-keputusan ilmu nujum itu adalah terkaan semata-mata. Tidaklah diketahui mengenai hak diri seseorang baik secara yakin atau berat dugaan. Maka keputusan dari nujum itu adalah keputusan dengan kebodohan. Maka adalah tercelanya di atas dasar ini, dari segi bahwa ilmu nujum itu kebodohan. Tiada ia suatu ilmu pengetahuan. Adalah yang demikian itu suatu mujizat bagi Nabi Idris alaihissalam menurut yang diriwayatkan. Ilmu nujum itu telah lenyap, tersapu dan terhapus. Apa yang kebetulan benar terjadi dari ahli nujum itu secara luar biasa, maka itu adalah suatu kebetulan. Karena kadang-kadang muncul di atas sebagian sebab-sebab, dan tidak terjadi akibat di belakang sebab-sebab tadi, melainkan sesudah memenuhi banyak syarat-syarat yang tidak sanggup tenaga manusia mengetahui hakikat maknanya. Jika sesuai bahwa Allah Ta'ala menakdirkan sebab-sebab yang masih ada, maka terjadilah yang benar. Jika tidak ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, maka salahlah dia. Yang demikian itu adalah seperti terkaan orang bahwa langit akan menurunkan hujan tatkala dilihatnya awan tebal berkumpul dan berarak dari gunung-gunung. Lalu keraslah dugaannya bahwa hujan akan turun. Dan kadang-kadang siang akan panas dengan matahari dan mendung itu hilang. Kadang-kadang terjadi sebaliknya, semata-mata mendung belum cukup untuk mendatangkan hujan, dan sebab-sebab yang masih ada tidak diketahui. Begitu pula terkaan nakhoda bahwa kapal akan selamat berpegang kepada apa yang diketahuinya dari kebiasaan tentang angin. Dan angin itu mempunyai banyak sebab yang tersembunyi, yang tidak diketahuinya. Sekali ia betul pada terkaannya dan lain kali ia salah. Dan karena sebab inilah dilarang orang yang kuat imannya dari ilmu nujum. 3. Bahwa tak ada faedahnya ilmu nujum itu. Sekurang-kurang keadaannya, ialah terperosok ke dalam perbuatan yang sia-sia, yang tak perlu dan membuang-buang umur yang amat berharga bagi manusia, pada yang tak berfaedah. Itulah suatu kerugian yang tak berkesudahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu dekat seorang laki-laki dan orang banyak berkumpul padanya. Maka bertanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Siapa orang ini? Menjawab orang banyak, orang yang amat alim. Tentang apa? Tanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang syair dan keturunan orang-orang Arab, sahut mereka. Maka sahut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ilmu yang tak bermanfaat dan bodoh yang tak memberi melarat. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya ilmu itu adalah ayat yang kokoh, atau sunnah yang tegak, atau fardu yang adil. Jadi, turut campur dalam ilmu nujum dan yang serupa dengan ilmu nujum adalah menghadang bahaya dan terperosok ke dalam kebodohan yang tak ada gunanya. Apa yang ditakdirkan itulah yang terjadi. Menjaga diri daripadanya adalah tidak mungkin. Kecuali ilmu kedokteran, maka ilmu ini diperlukan. Kebanyakan dalil-dalilnya dapat diselidiki. Dan kecuali juga ilmu mentabirkan mimpi, maka walaupun dia merupakan terkaan, tetapi adalah sebahagian dari 46 bahagian dari kenabian dan tak ada bahaya padanya. Sebab ketiga, terjun ke dalam ilmu yang tidak memberi faedah kepada orang itu dari ilmunya. Ilmu yang semacam itu adalah tercela terhadap orang itu, seperti dipelajarinya ilmu yang halus-halus sebelum yang kasar-kasar. Dipelajarinya ilmu yang tersembunyi sebelum ilmu yang terang, dan seperti diperbincangkannya tentang rahasia ketuhanan al-asrorililahiyah. Karena para filosof dan ulama ilmu kalam berkata-kata telah tampil pada ilmu-ilmu itu. Dan mereka tidak berdiri sendiri dalam hal itu. Hanya yang dapat berdiri sendiri, memperkatakan rahasia ketuhanan dan mengetahui jalan-jalan sebahagian daripadanya, ialah nabi-nabi dan aulia-aulia. Maka wajiblah dilarang orang banyak membahas tentang rahasia ketuhanan dan dikembalikan mereka kepada yang telah diucapkan oleh agama. Yang demikian itu mencukupilah untuk orang yang mendapat taufik. Berapa banyak orang yang terjun ke dalam ilmu pengetahuan dan memperoleh kemelaratan. Jikalau tidaklah ia terjun ke dalam ilmu pengetahuan itu, niscaya adalah hanya lebih baik dalam agama daripada apa yang telah terjadi padanya. Dan tak dapat dibantah adanya ilmu yang mendatangkan melarat bagi sebahagian manusia. Seumpama melaratnya daging burung dan beberapa macam kue yang enak rasanya kepada bayi yang masih menyusu. Bahkan banyak orang yang berguna baginya kebodohan dalam beberapa hal. Menurut cerita, bahwa sebahagian orang mengadukan hanya kepada seorang tabib akan kemandulan istrinya. Wanita itu tidak beranak, maka tabib itu memeriksa denyut urat nadi, lalu berkata, tak ada gunanya engkau diberikan obat beranak, sebab engkau akan mati sampai 40 hari ini. Denyut urat nadimu menunjukkan yang demikian. Maka gemetarlah wanita itu dengan ketakutan yang sangat dan susahlah kehidupannya. Dikeluarkannyalah hartanya, dibagi-bagikan dan diwasiatkan. Tinggallah ia tidak makan dan tidak minum. Sehingga berlalulah masa itu, dan wanita itu tidak mati. Maka datanglah suaminya kepada tabib dan menanyakan, mengapa istrinya tidak mati. Maka menjawab tabib, aku sudah tahu yang demikian. Sekarang bersetubuhlah, ia akan beranak. Mengapa begitu? Tanya si suami. Menjawab tabib, aku lihat dia sangat gemuk, lemak telah menutupi mulut rahimnya. Aku tahu bahwa dia tidak akan kurus, selain dengan takut kepada mati. Maka aku takutkan dia dengan demikian, sehingga dia kurus, dan hilanglah halangan dari beranak. Maka ini memberitahukan engkau kepada merasakan bahaya sebahagian pengetahuan, dan memberi pemahaman kepada engkau pengertian. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berlindung dengan Allah Ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka ambillah ibarat dengan cerita ini, janganlah kiranya Anda menjadi penyelidik dari ilmu yang dicela agama dan dilarang daripadanya.
dan haruslah mengikuti para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berpeganglah pada sunnah. Keselamatan adalah dengan mengikuti jejak Nabi, dan bahaya adalah dalam membahas beberapa perkara dan berdiri sendiri dalam hal itu. Janganlah diperbanyak membanggakan diri dengan pendapat sendiri, akal pikiran sendiri, dalil sendiri dan keterangan sendiri dengan mendakwakan bahwa aku mengadakan pembahasan tentang hal-hal itu untuk aku ketahui yang sebenarnya. Manapun kemelaratan yang timbul dalam pemikiran mengenai ilmu pengetahuan, maka kemelaratannya yang kembali kepadamu adalah lebih besar. Berapa banyak hal yang engkau perhatikan, lalu menimbulkan kemelaratan oleh perhatian itu, yang hampir mencelakakan kamu di akhirat kalau tidaklah rahmat Tuhan datang membelainya. Ketahuilah, sebagaimana seorang tabib yang ahli mengetahui segala pengobatan, di mana menjauhkan diri daripadanya orang yang tak mengetahuinya, maka demikian pula para nabi, tabib hati dan para ulama yang tahu sebab-sebab hidup keakhiratan. Dari itu, janganlah terlalu berpegang teguh kepada sunnah mereka dengan akal pikiranmu, maka kamu akan binasa. Berapa banyak orang yang terkena suatu halangan pada anak jari tangannya, lalu akal pikirannya menghendaki untuk memijit anak jari itu, sehingga diberitahukan oleh tabib yang ahli bahwa obatnya adalah tapak tangan itu dipijit dari bahagian lain dari badan. Orang itu tidak mau menerimanya karena ia tidak mengetahui percabangan urat dan pertumbuhannya serta cara perlipatannya pada tubuh. Maka begitu juga urusan pada jalan akhirat, pada yang halus-halus dari sunnah agama dan adab-adabnya, dan mengenai keyakinannya yang menjadi ibadah manusia, mengandung rahasia dan isi yang halus-halus, yang tak sanggup keluasan akal manusia dan kekuatannya mengetahuinya. Sebagaimana pada khasiat batu-batu ada hal-hal yang ajaib yang tak sampai ilmu tukangnya ke sana, sehingga tidak ada orang yang mengetahui sebab, maka besi berani itu menarik besi biasa. Maka keheranan dan keganjilan pada keyakinan dan amal, dan menggunakannya untuk menjernihkan, membersihkan, mensucikan, mengadakan perbaikan bagi hati, jiwa, untuk meningkat tinggi di samping Allah Ta'ala dan membawanya bagi anugerah kemurahan Allah, adalah lebih banyak dan lebih besar dari apa yang pada obat-obat dan jamu-jamu. Sebagaimana tak sampai akal manusia mengetahui kegunaan obat-obatan, serta percobaan adalah jalan kepadanya, maka akal manusia pun tak sampai untuk mengetahui apa yang bermanfaat pada hidup akhirat, sedang percobaan tak ada jalan ke sana. Hanya adalah percobaan berjalan ke akhirat. Kalau pulanglah pada kita beberapa orang yang telah mati, lalu menerangkan kepada kita amal perbuatan yang diterima, yang bermanfaat, yang mendekatkan kepada Allah Ta'ala di sisinya dan dari amal yang menjauhkan daripadanya. Begitu pula mengenai keyakinan, dan yang demikian itu termasuk yang tak usah diharapkan. Dari itu, cukuplah kiranya bagi Anda dari kegunaan akal untuk dapat menunjukkan Anda kepada membenarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memahamkan Anda segala sumber isyaratnya. Kemudian, singkirkanlah akal itu dari penggunaannya dan tetaplah mengikuti Nabi, di mana Anda akan selamat dengan jalan itu. Dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sebahagian dari ilmu itu kebodohan dan sebahagian dari perkataan itu tidak menjelaskan. Yang dimaklumi bahwa ilmu itu tidaklah kebodohan, tetapi ilmu itu membekas akan pembekasan kebodohan pada mendatangkan kemelaratan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pula, sedikit taufik Tuhan adalah lebih baik dari banyak ilmu. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, alangkah banyaknya pohon kayu dan tidaklah semuanya berbuah.
Alangkah banyaknya buah-buahan dan tidaklah semuanya baik, dan alangkah banyaknya ilmu pengetahuan dan tidaklah semuanya berguna. Penjelasan apa yang digantikan dari kata-kata ilmu. Ketahuilah bahwa sumber yang menimbulkan keserupaan ilmu yang tercela dengan ilmu agama ialah penyelewengan nama-nama yang terpuji, penggantiannya dan pemindahannya dengan maksud-maksud yang merusakkan kepada pengertian-pengertian yang tidak dikehendaki oleh orang-orang soleh terdahulu dan abad pertama, yaitu 5 perkataan, fikih, ilmu, keresahan, tazkir, dan hikmah. Inilah nama-nama yang terpuji. Orang-orang yang bersifat dengan nama-nama tadi adalah orang-orang yang berkedudukan tinggi dalam agama. Tetapi sekarang nama-nama itu sudah dialihkan kepada pengertian-pengertian yang tercela, sehingga hati lari dari celaan orang-orang yang bersifat dengan pengertian-pengertian itu. Karena terkenalnya pemakaian nama-nama itu kepada mereka. Perkataan pertama, fikih, telah diselewengkan pemakaiannya secara tertentu, tidak dengan dipindahkan dan diputarkan. Karena mereka telah menentukannya, pemakaian fikih itu, kepada pengetahuan cabang agama yang ganjil mengenai fatwa, mengetahui sebab-sebab yang mendalam dari fatwa itu, memperbanyak pembicaraan padanya, menghafal kata-kata yang berhubungan dengan fatwa itu, maka orang yang amat mendalaminya dan banyak berbuat kepadanya disebut alafkah, yang terahli dalam ilmu fikih. Pada masa pertama dahulu adalah nama fikih itu ditujukan kepada pengetahuan jalan akhirat, kepada mengenal penyakit jiwa yang halus-halus dan yang merusakkan amal, teguh pendirian dengan pandangan hina kepada dunia, sangat menuju perhatian kepada nikmat akhirat dan menekankan ketakutan kepada hati. Dibuktikan kepada yang demikian itu oleh firman Allah Maha Mulia dan Maha Besar, untuk mempelajari berfikih dalam agama dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila telah kembali dari menuntut ilmu kepada mereka, ilmu yang menghasilkan peringatan dan penakutan. Itulah fikih namanya. Bukanlah fikih itu mencabang-cabang soal talak, soal pembebasan perbudakan, lian, pesanan barang dan semua menyewa. Yang demikian itu tidaklah membuahkan peringatan dan penakutan. Bahkan bila terus-menerus bergelimang dengan itu, membawa kepada hati kasar, mencabut ketakutan dari hati, sebagaimana kita saksikan sekarang pada orang-orang yang menjurus demikian. Berfirman Allah Ta'ala, bagi mereka hati yang tidak memahami, berfikih dengan hati itu. Surat 7 ayat 179. Dimaksudkan dengan fikir ialah pengertian-pengertian keimanan, bukan mengeluarkan fatwa. Demi umurku, bahwa kata-kata al-fiqh dan al-fam menurut bahasa adalah dua nama isem dengan satu arti, dan dipergunakan demikian menurut kebiasaan pemakaian, baik dahulu atau sekarang. Berfirman Allah Ta'ala, kamu sangat ditakuti dalam hati mereka, lebih dari Tuhan. Surat 59 ayat 13. Maka dibawa oleh kurang takutnya kepada Allah dan besar penghormatannya akan kekuasaan makhluk, sehingga menjadi kurangnya faham, fikih. Lihatlah, adalah itu hasil tidak menghafal pencabangan fatwa-fatwa atau natijah, hasil keyakinan ketiadaan ilmu yang kami terangkan itu. Bersabda Nabi SAW, ulama, hukama, dan fuqaha para ahli fikih kepada mereka yang diutuskan kepadanya. Ditanyakan Sa'ad bin Ibrahim Az-Zuri radhiyallahu anhu, siapakah di antara penduduk Madinah yang lebih paham fikih? Beliau menjawab, yang lebih kuat takwanya kepada Allah Ta'ala. Seakan-akan beliau memberi isyarat kepada hasil dari paham fikih. Dan takwa adalah hasil dari ilmu batin, bukan hasil dari fatwa dan hukum.
Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah aku terangkan kepadamu orang ahli paham fikih yang sebenarnya? Jawab mereka. Maka bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak memutus asakan manusia dari rahmat Tuhan, yang tidak menyatakan mereka aman dari kutuk Tuhan, yang tiada memutuskan asa mereka dari kasih sayang Tuhan, yang tidak meninggalkan Al-Quran lantaran gemar kepada yang lain. Sewaktu Anas bin Malik meriwayatkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku lebih suka duduk bersama kaum yang mengingati, berzikir Allah Ta'ala dari pagi sampai terbit matahari besok daripada membebaskan 4 orang budak. Berkata pengarang kitab Al-Qu'ud. Maka berpalinglah Anas kepada Zaid Ar-Rakasi dan Ziyad An-Numairi, seraya berkata, tidaklah majelis mengingati Tuhan, berzikir itu seperti majelis ini, di mana salah seorang dari kamu menceritakan pengajarannya kepada teman-temannya dan membawa hadits-hadits. Sesungguhnya kami duduk lalu mengingati iman, memahami Al-Quran dan berpaham dalam agama serta menghitung nikmat Allah Ta'ala kepada kami dengan penuh pemahaman. Di sini dinamakan pemahaman Al-Quran dan penghitungan nikmat itu berfikih, tafakuh. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang itu berfikih sebenar-benarnya sebelum mengecam manusia untuk kesucian zat Allah Ta'ala dan memandang Al-Quran dari segala segi. Dirawikan pula suatu hadits mauquf pada Abi Darda radhiyallahu anhu dengan katanya, kemudian ia menghadapkan kepada dirinya sendiri, ia lalu mengecamnya pula secara lebih hebat lagi. Bertanya Farkat As-Sabahi kepada Al-Hasan mengenai suatu hal. Maka menjawab Al-Hasan, ia lalu berkata, Farkat, kaum fuqaha, ahli fikih, itu berselisih pendapat dengan kamu? Kemudian Al-Hasan radhiyallahu anhu berkata, wahai Farkat yang dikasihi, adakah kamu melihat seorang ahli fikih itu dengan matamu sendiri? Bahwa seorang ahli fikih itu adalah zuhud di dunia, gemar ke akhirat, bermata hati kepada agama, kekal beribadah kepada Tuhannya, wara, mencegah dirinya dari mempercakapkan kehormatan orang muslimin, yang memelihara dirinya dari harta mereka dan yang menasehati jamaah mereka. Dalam keseluruhannya tadi Al-Hasan tidak menyebut penghafal furu-furu fatwa. Dan saya tidak mengatakan bahwa nama fikih itu tidaklah pokok bahasa dan tidaklah untuk fatwa mengenai hukum-hukum dhahir. Tetapi ada secara umum dan keseluruhan atau secara diikut sertakan. Maka adalah pemakaian mereka kata-kata fikih kepada ilmu akhirat itu lebih banyak. Makanya talah dari pengkhususan tersebut meragukan kebangkitan manusia untuk memakai perkataan fikih semata-mata kepada yang tadi dan berpaling dari ilmu akhirat dan perihal hati. Dan mereka mendapat untuk yang demikian penolong dari tabiat manusia, karena ilmu batin itu tidak terang dan mengerjakannya sukar, dan memperoleh kedudukan dalam pemerintahan kehakiman. Kemegahan dan kekayaan itu sulit dengan ilmu batin. Maka setan memperoleh jalan untuk membaikkan yang tersebut di dalam hati dengan jalan mengkhususkan nama fikih, yang menjadi nama terpuji itu pada agama.